Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Di konten kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana agar komputer PC kita atau komputer di laptop kita tidak menjadi lemot karena kapasitas di drive C-nya sudah mulai mau habis. Sebetulnya banyak kendala ya, bukan hanya karena kapasitas mau habis, tentu saja RAM yang kurang juga bisa menjadi komputer kita lemot. Namun, jika kapasitas di komputer kita, terutama di C, bisa kita atur atau bisa kita kurangi, tentu ini berdampak akan membuat komputer kita akan lebih leluasa lagi. Jadi sebelum kita mulai, saya mau bercerita dulu ya bahwa di komputer itu ada ya file yang namanya cache dan temporary. Nah, fungsi dari cache dan temporary ini sebetulnya adalah untuk menyimpan file-file cadangan, di mana file-file tersebut sebetulnya bisa kita hapus jika memang sudah tidak akan digunakan lagi. Nah, jika kita tidak pernah menghapus, nanti file-file tersebut akan terus menumpuk, yang akhirnya bikin komputer kita menjadi berat karena kapasitas C-nya sudah penuh. Baiklah guys, kita langsung saja ya masuk ke cara pertama. Nah, cara pertama yaitu kita masuk dulu ke Windows ya, local C, lalu di sini ada Windows. Nah, di sini coba kalian cari software distribution, huruf S. Nah, klik software distribution. Lalu kalian klik download. Nah, di sini file ini sebetulnya bisa kita hapus saja. Kita lihat berapa kapasitasnya. Kapasitasnya adalah 560 MB. Oh, cukup lumayan ya, besar. Nah, kita tinggal blok aja semua ya. Bisa menggunakan mouse ditekan ya, tarik ke atas, atau juga bisa menggunakan di keyboard dengan Ctrl A. Nah, untuk memilih semua file. Setelah itu silahkan kalian delete saja, jangan sungkan-sungkan. Continuous ya, kalau misalnya memang menggunakan administrator. Nah, cara yang pertama sudah kita lakukan guys. Komputer kita sekarang di C nya sudah berkurang sebesar 500 MB. Lumayan lah ya. Lalu setelah itu kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu cukup mudah guys. Kalian tekan klik di sini ya, di search ini, lalu ketikkan run, atau kalian bisa menggunakan shortcut Windows plus R. Nah, ini klik run, lalu kalian ketik di sini RAM. Setelah itu oke. Nah, ini adalah file temporary. File temporary ini sebetulnya juga tidak terlalu penting ya digunakan. Kalau misalnya kita hapus juga tidak berbahaya guys. Ini biasanya file-file yang pernah kita gunakan biar nanti ketika kita panggil lagi tidak terlalu lambat ya. Namun kalau memang sudah tidak digunakan, kita delete saja seperti biasa, Ctrl A di keyboard ya, lalu klik delete. Nah, jika menggunakan administrator, kalian checklist do this for all current items, lalu continuous. Nah, file yang tidak bisa dihapus ini adalah file yang memang sedang exe-nya sedang aktif atau execution sedang aktif, seperti saya menggunakan Explorer ini, atau saya sedang menggunakan OBS, atau saya sedang menggunakan Internet Explorer ya. Jadi ya ini biarkan saja, tidak usah memang tidak akan bisa di delete sih guys. Nggak akan bisa di delete ya, jadi ini dibiarkan saja. Nah, nanti kalau misalnya sudah tidak menggunakan program yang sedang berjalan, kalian bisa hapus di sini. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga saya kasih tahu lagi ya. Kita masuk lagi ke run, lalu ya di sini kalian tinggal tambah saja persen di awal dan di ujung, persen di awal dan di ujung ya, lalu oke. Nah, ini adalah temporary di lokal disk kita ya, atau di lokal sistem kita.
Nah, ini adalah file yang memang sering kita gunakan. Nah, di sini temporarinya disimpan, atau mungkin bekas instalasi program-programnya. Kalau kita jarang menghapus, ini biasanya akan terus menumpuk ya, mungkin bisa sampai gigaan ya. Ini bekas-bekas penggunaan saya ya guys. Ini memang sudah jarang saya delete ya, baru sekarang mau di delete. Ada 493 item. Wow ya, seperti biasa kita Ctrl A ya. Kita lihat dulu filenya ada berapa mega. Oh lumayan, ada 611 MB. Di sini kita delete saja langsung, delete di keyboard, kita tunggu, lalu kita continuous. Nggak akan semuanya bisa di delete seperti tadi ya, karena memang ada program yang sedang kita gunakan juga. Kita skip aja program yang tidak bisa di delete. Cukup banyak guys. Nah, ini adalah file yang memang sedang berjalan dan tidak akan bisa di delete guys, karena sedang digunakan. Lalu kita lakukan cara yang keempat ya. Cara yang keempat itu kita masih menggunakan run, lalu kita ketik di sini prepatch. Ada prepatch, lalu OK. Prepatch ini adalah file yang ada di Windows ya, atau ya mungkin ini cache-nya untuk instalasi Windows ya. Kita lihat di sini ada 387 item. Dan propertiesnya ya memang tidak terlalu besar ya, hanya cuma 8 mega saja ya, filenya kecil. Tapi ya lumayan lah kalau kita delete ya. Ini agak mengurangi kapasitas hard disk kita. Kita delete aja dan kita skip yang tidak bisa di delete. Tidak usah khawatir guys, ini tidak mengganggu kinerja sistem komputer yang sedang kalian gunakan ya. Justru ini akan membantu kapasitas di C ya, terutama di sistem. Nah, jika kalian sudah melakukan itu semua, ini ada cara yang berikutnya ya. Cara yang kelima ini adalah kita akan menghapus semua file yang memang sudah tidak kita butuhkan lagi, terutama di file di C ya. Kita masuk properties ya, klik kanan di C, lalu masuk properties. Nah, lalu di sini kita klik disk clean up. Kita tunggu, nah, kita centang aja semuanya, kita centang aja ya. Ini LD-nya ada 1,15 GB guys, karena yang tadi kita delete itu belum kita delete semuanya ya. Ini download juga ada 2,24 GB ya, dan file-file download yang mungkin sudah tidak digunakan. Tapi kalau misalnya kalian masih menggunakan file download, kalian nggak usah centang ini ya, biarin aja, kosongkan. Mungkin ada file yang penting ya yang belum kalian pindahkan ke drive yang lain. Kalau sudah, klik clean up system file ya. Saya akan checklist semua aja. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat ya, ini window update clean up aja sudah 8 GB. Wow, cukup besar guys. Kita delete ini ya. Terus window upgrade juga kita hapus saja, sistem error ya, kita delete semuanya. Lumayan nih, gede ya guys. Klik OK, lalu kita delete saja. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Dan kalau semuanya sudah kalian lakukan, maka saya akan memberikan tips yang terakhir, yang dimana temporarinya kita bisa atur secara otomatis. Namun ini hanya bisa digunakan untuk Windows 10 ya guys. Untuk Windows XP atau Windows 7 atau Windows 8 itu kayaknya belum ada ya. Tapi khusus untuk Windows 10 kalian bisa men-set otomatis temporarinya agar bisa diatur untuk di delete. Caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal klik Windows, lalu kalian pilih setting ya. Mungkin terlalu cepat ya, sekali lagi klik Windows, klik settings ya. Lalu di sini coba kalian cari masuk ke sistem dulu ya, masuk sistem, lalu cari di sini storage.
Nah, di storage ini biasanya si komputer ini atau sistem ini secara otomatis akan menghitung ya file yang ada di komputer kita dengan berbagai tipe file tertentu. Misalnya ini ada video di C ini ada 8,15 GB, terus dokumen ada 2,48 GB. Nah, di grip di local disk C ya, kita pilih di sini temporary files. Nah, temporary filenya tadi sudah kita delete kan guys ya, jadi cuman tinggal sedikit saja ya, hanya tinggal 5 mega saja dari tadi. Kalau tidak salah kita delete sekitar 600 megaan, dan ini sepertinya tidak akan bisa di delete karena memang programnya sedang digunakan. Nah, kita kembali saja ya, karena tadi sudah kita delete secara manual. Nah, secara otomatis sebenarnya di sini bisa juga kalian lakukan ya. Nah, sekarang kita setting aja supaya ini temporarinya bisa di delete secara otomatis oleh sistem ya. Caranya itu adalah kita on kan dulu ya storage sense-nya. Nah, jadi di sini kita klik ya kalau misalnya kalian belum diaktifkan. Setelah itu masuk ke configure storage sense ya. Nah, di sini kalian bisa atur storage sense-nya, misalnya during low free disk space. Jika C-nya sudah mau habis atau biasanya warnanya sudah merah ya, di C nanti otomatis akan menghapus file-file temporary yang tidak digunakan. Nah, temporary filenya kita juga bisa atur di delete-nya mau berapa hari sekali, misalnya 1 hari sekali, 14 hari sekali, 30 hari sekali, atau 60 hari sekali ya. Jadi kalian bisa atur di sini ya. Terus di delete di my download-nya kalian bisa juga atur di sini. Kalau saya sih pilih never, karena apa? Karena mungkin ada file-file penting yang harus saya pindahkan dulu ke drive yang lain. Takutnya nanti belum dipindahin sudah di delete, jadi saya pilih never aja ya. Saya biasanya delete secara manual saja. Nah, kalau sudah, kalian bisa clean free up space now juga seperti tadi ya, yang tadi sebelumnya sudah saya tunjukkan di properties itu. Di clean up ya, sebetulnya fungsinya hampir sama saja ya, hanya saja di sini saya cuma mau ngasih tahu kalau ini bisa kita atur secara otomatis ya, hanya di Windows 10 saja. Oke guys, itu aja mungkin ya tips ya, untuk komputer kalian yang C-nya sudah warna merah ya. Mudah-mudahan saja ini membantu kalian ya, dan klik tombol subscribe kalau misalnya video ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa juga untuk menghidupkan loncengnya supaya nanti kalian mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share juga pada teman-temannya, atau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan boleh komentar di bawah. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yaudah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.